Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu wa khaliluhu. Balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Nabawi. Kita sampai pada perang Badar. Terakhir pembahasan kita sudah sampai pada temuannya. Jadi Rasulullah SAW terakhir kemarin mencari informasi tentang keberadaan pasukan Quraisy, sampai mana kira-kira mereka ya. Kemudian ketemu dengan seorang yang buta, ya kan? Kemudian beliau tanya, kira-kira pasukan Quraisy ini sudah sampai mana, kan begitu ya. Maka kemudian orang tadi menjawab, seandainya betul bahwasanya mereka keluar pada hari ini, maka kalau betul kalau mereka pada waktu itu keluar pada hari itu, kemudian saya yakin sekarang dia posisinya sudah di sini, gitu ya. Kemudian Rasulullah juga begitu. Kalau pasukannya ini Muhammad gimana? Kalau sesuai berita bahwasanya dia keluar pada hari tertentu, kemudian sampai sekarang kalau sampai hari ini berarti sudah sampai di sini, bahasanya begitu ya. Maka Rasulullah ditanya, terus sekarang jelaskan kepada aku siapa kamu berdua ya. Maka Rasulullah pun mengatakan nahnu min ma, ya, kami dari air. Kemudian Rasulullah pun pergi tanpa menjelaskan siapa Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kemudian setelah itu di sore hari, ya, maka Rasulullah pun kemudian mengirim Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Waqqas dan beberapa orang para sahabat, ya, untuk mencari tahu di mana kemudian pasukan Quraisy. Akhirnya ketemulah seorang mata-mata pengambil air dari pasukannya Abu Sufyan, pasukannya Abu Jahal, ya kan. Kemudian ditangkap sama para sahabat. Yang ketika Nabi SAW sedang sholat, maka kemudian ditanya orang ini bahwasanya kamu dari pasukan mana? Dari pasukannya Abu Jahal atau Abu Sufyan, kan gitu ya. Mari ditanya. Ketika dia bilang dari Abu Jahal, dipukuli sama sahabat ini kan. Ketika kemudian ngomong dari Abu Sufyan, malah dilepas, kan begitu ya. Sampai kemudian Nabi selesai sholat, ditanya sama Nabi, kenapa kamu ini? Orang kamu bicara jujur kamu pukuli, bicara bohong kamu lepas, kan begitu ya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya sahabat pengennya nggak ketemu dengan pasukannya Abu Jahal, kan begitu ya. Cuman pengen ketemu dengan pasukannya Abu Sufyan saja. Makanya kalau kemudian orang itu ngaku dari pasukannya Abu Sufyan, senang sahabat ini. Tapi begitu orang ini ngaku dari Abu Jahal, marah dia sahabat ini, ya kan? Karena sesuatu yang tidak diinginkan sebetulnya, ya. Namun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memang takdirkan, tetapkan untuk kemudian bisa bertemu, ya. Maka kemudian ditanya, diinterogasi, kan begitu ya? Diinterogasi, jumlah mereka berapa? Mereka nggak ngaku, ya kan? Ya sudah, kalau nggak ngaku, sekarang jumlah berapa ekor onta yang kalian sembelih setiap hari, kan begitu ya? Ditanya jumlah mereka banyak, jumlah mereka berapa? Mereka bilang apa? Orang itu tadi bilang apa? Banyak, ya kan? Berapa? Banyak pokoknya. Ya sudah, nggak mau jawab kan? Akhirnya sama Nabi ditanya, berapa jumlah onta yang kamu sembelih tiap hari? Yang kami sembelih setiap hari 10 ekor, 100 ekor onta, ya kan? Dihitung, kalau 100 berarti satu ekor onta itu untuk 10 orang, berarti 1000 orang, kan begitu ya. Berarti jumlah mereka 1000, ya.
Terus sampai kemudian itu terakhir ya. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasulullah begitu melihat pasukan kafir Quraisy ini yang datang, semuanya para pembesar Quraisy, ya kan? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Bakhtari bin Hisam, Hakim bin Hisam, kemudian ada Abu Jahalnya, ya? Ada Abu Sufyan, ada Umayyah bin Khalaf. Semua ini pemimpin-pemimpin Quraisy yang datang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Hadhihi Makkah qad alqat ilaikum aflada akbadiha." Mekah ini sungguh telah mengirimkan kepada kalian jantungnya di orang-orang yang menjadi jantungnya kota Mekah, ya. Orang-orang yang menjadi jantungnya kota Mekah. Nah, inilah yang kemarin kisah terakhir yang kita kaji. Sekarang kita lanjutkan. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini sudah sampai di tempat namanya Bil Udwatid Dunya, ya. Satu tempat di Bil Udwatid Dunya, satu lembah yang lebih dekat ke Madinah. Sedangkan pasukannya Abu Jahal ini sudah sampai ke tempat yang namanya Bil Udwatil Quswa, tempat yang jauh dari kota Madinah. Sampai di sini kemarin itu, ya. Kemudian saling mendekat sampai kemudian para sahabat bisa melihat siapa saja yang datang, ya. Maka kemudian yang terjadi adalah nuzulul matar, ya, yaitu turun hujan, ya. Turun hujan. Kenapa? Ketika itu pada saat itu para sahabat ini tertimpa kehausan yang sangat, kemudian kelemasan yang sangat, kecapean luar biasa, ya. Maka dalam keadaan seperti itu, ya, maka kemudian turun hujan, ya. Ketika para sahabat dalam keadaan kehausan, ketika para sahabat dalam keadaan lemas, ya, kecapean, kemudian turun hujan. Yang turun hujan ini kemudian dipakai untuk minum oleh sebagian para sahabat, ya. Kemudian tempatnya para sahabat singgah, ya, kemahnya para sahabat singgah itu tanahnya awalnya keras, kan begitu, ya. Tanahnya awalnya keras, namun kemudian kena hujan. Namun hujannya ini bukan hujan yang deras, bukan, hujan yang sedang saja, yang kemudian membuat tanah itu menjadi agak lembek, pokoknya agak gembur sedikit, ya kan. Jadi enak dipijak, diinjaknya enak, ya begitu. Sementara di tempatnya Abu Jahal sama hujannya, tapi hujannya deras, ya, sampai tanah yang mereka pijak itu menjadi becek. Tapi di tempatnya Nabi nggak sampai becek, cuman kalau tanah keras kemudian dikasih air sedikit begitu loh, maksudnya kena air begitu, ya, jadi enak begitu, ya. Tapi di tempatnya Abu Jahal justru hujan deras sampai kemudian tempatnya menjadi becek, ya. Dan itu bisa saja terjadi, ya. Sini deras, di sebelah sana nggak deras, kan bisa. Itu bukan hal yang mustahil, ya. Di sini hujan, sebelah sana nggak hujan, ya. Itu nggak mustahil, ya. Itu bisa saja terjadi. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, idyawasyikum na'asa amanatan minhu wa yanzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bihi wa yudhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihi aqdam. Ini fungsi hujan yang turun ketika itu. Dipahami, ya? Ini fungsi hujan yang turun ketika itu. Bukan kemudian diambil secara umum fungsi hujan itu ini, bukan. Paham maksudnya? Fungsi hujan yang turun kepada para sahabat ketika perang Badar itu fungsinya disebutkan di ayat ini. Namun bukan maknanya secara umum fungsi hujan itu ini, bukan. Paham ya? Jangan dipahami nanti fungsinya hujan itu ini. Maksudnya begitu, ya. Apa fungsinya hujan di sini? Idyawasyikum na'asa amanatan minhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi para sahabat itu dengan rasa kantuk sebagai bentuk amanatan minhu, sebagai bentuk rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tadi sudah disebutkan bahwasanya para sahabat itu sebetulnya enggan untuk kemudian perang Badar itu, ya. Tidak diinginkan, tidak diprediksikan.
untuk kemudian menjaga ketenangan hatinya para sahabat ini, turunlah hujan, ya, sebagai rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yanzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian. Untuk mensucikan kalian dalam artian bisa saja ketika itu ada sahabat yang kemudian junub, ya kan? Kemudian dia mandi dengan air hujan itu, kemudian sudah menjadi sah, ya, sudah menjadi sah. Ya. Junubnya kemudian sudah menjadi hilang. Nah, ini apa namanya? Ini yang fungsi yang kedua, ya. Ini fungsi yang kedua. Kemudian wayudhiba'akum rijal syaitan, kemudian menghilangkan dari kalian gangguan setan. Gangguan setan itu maksudnya keraguan-raguan, ya, yang diwaswaskan oleh setan ke dalam hatinya para sahabat. Bisa saja ulang saja, ngapain terus, kan begitu ya. Sudahlah, pokoknya begitulah, ya. Pokoknya begitu isinya, ya. Pulang saja, macam-macam lah, ya. Nah, kalau kebalikan dari sekarang tuh enggak begitu, ya kan. Kalau suasana hujan justru malah menyebabkan semangat untuk ngajinya menjadi kendor, kan gitu. Justru godaan setannya semakin kuat, ya. Tambah hujan godaan setannya semakin kuat. Ini khusus memang turun di perang ini, memang fungsi hujan ini, ya. Fungsi hujan ini di perang ini, ya. Bukan kemudian secara umum. Kayak kemudian diambil ayat ini diambil kemudian untuk menyembuhkan orang kesurupan dihujan-hujankan, paham sih? Kan ini orang kesurupan, kan? Udah kasih taruh air, suruh hujan-hujan, nanti sembuh juga. Mana dalilnya pakai ayat ini? Paham sih? Kurang tepat itu, ya. Itu bukan fungsinya air yang hujan yang sementara yang terjadi ini, bukan. Fungsi yang ada di sini ayat ini, fungsi hujan yang turun ketika itu perang pada zaman para sahabat itu, ya. Kalau fungsi secara umumnya ya wallahu a'lam bishawab, ya, yang namanya hujan mungkin ada manfaatnya jelas, ya. Ada manfaatnya jelas, ya. Kemudian waliyabita ala qulubikum, dan sambil menguatkan hati kalian. Wa yasabbita bihil aqdam, kemudian menguatkan langkah. Maka tanah yang tadinya awalnya itu susah untuk dibuat jalan, susah diinjak tadi itu, saking kerasnya, nggak enak, dikasih hujan enak, paham maksudnya? Kasih hujan enak, itu dikuatkan langkahnya di situ. Nah, sementara di sisi lain enggak. Nah, kan begitu. Kalau kita melihat fungsi hujan di kita nggak mungkin begitu, ya kan? Tadi itu justru malah melemahkan, hujan becek kabeh, ya kan, macam-macam. Akhirnya nggak jadi berangkat ngaji, kan begitu. Nah, kalau ini enggak, justru menguatkan tanah itu tadi, kemudian menguatkan langkah para sahabat untuk kemudian jadi berjihad gitu, ya. Karena orang takut itu kalau kemudian nggak diliputi rasa kantuk, ya, hujan dan sebagainya. Jadi hujan tadi itu menyebabkan para sahabat ngantuk, ya kan, sebagai bentuk aman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari bentuk aman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya kalau kita ini kalau mau bertanding supaya menghilangkan rasa takut, kadang-kadang dikasih sesuatu yang menghilangkan menghilangkan pikiran supaya berani, kan begitu, ya. Supaya berani minum alkohol dulu kadang-kadang. Begitu orangnya, kan, tapi jelas nggak boleh, ya kan. Aparat-aparat begitu mungkin biasanya terjadi begitu, ya. Supaya bisa berani nangkep, akhirnya minum, kan begitu, minum alkohol lah, minum khamr dan sebagainya, supaya kesadarannya ini, ya kan, hilang. Sehingga berani, dia nggak mikir apa-apa, kan begitu. Nah, namun yang terjadi pada para sahabat ini, ketika para sahabat yang cemas, ngantuk, ya kan, turun hujan kemudian ngantuk, ya kan, turun hujan kemudian ngantuk dan kemudian tertidur semuanya, ya. Itu sebagai bentuk rasa aman, supaya apa? Besok paginya sudah fresh, besok paginya sudah fresh. Itu nanti ada lagi yang rasa kantuk juga ada lagi nanti, ya. Kemudian kaum muslimin kemudian bergerak menuju sumur Badar, ya. Kaum muslimin kemudian bergerak menuju sumur Badar. Sesampainya di sumur Badar, maka kemudian sahabat Sa'ad bin Mu'adz kemudian menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah,
Rasulullah, ala nabni laka arisan takunu fihi wa nu'iddu indaka raqaibaka thumma nalqa aduwan. Jadi Sa'ad bin Mu'adz kemudian usul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau kemudian saya buatkan kemah, ya. Anda saya buatkan kemah, ya. Kemah di atas, ya. Yang Anda tidak usah turun, Anda tunggu saja di atas itu, tinggal ngasih instruksi, ngasih arahan, ya. Kemudian kita siapkan kendaraan onta, ya. Kita siapkan kendaraan onta, ya. Fa in a'azzanallahu wa adharana ala aduwina kana dzalika ma'ahbabna wa in kanat al-ukhra jalasta ala raqaibika fara'ita biman wara'ana min qaumina. Kalau toh nanti Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita, ya, dan memuliakan kita, dan memang itulah yang kita harapkan, ya, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau nanti terjadi yang sebaliknya, dari atas kemah itu, ya kan, Anda bisa langsung naik kendaraan kemudian balik ke Madinah. Sebab apa? Sebab di belakang itu juga ada di antara para sahabat yang tidak kalah cintanya daripada kami kepada Anda ya Rasulullah. Dan seandainya mereka ini tahu bahwasanya ketika sekarang ini kita lagi mau perang, pastilah mereka akan ikut semuanya ya Rasulullah. Paham maksudnya? Jadi disiapkan kemah, siapkan kendaraan. Kalau nanti menang, tidak ada masalah. Kalau toh mau nanti terjadi sebaliknya, Rasulullah kemudian disuruh langsung balik ke Madinah. Ya, Rasulullah disuruh langsung balik ke Madinah. Kenapa? Tidak ada masalah. Memang itu strategi perang harus begitu. Ya, komandan kita harus kita selamatkan, kan begitu. Sebab kenapa? Di belakang masih banyak para sahabat yang akan membela seperti pembelaan kita kepada Anda ya Rasulullah. Di belakang masih banyak para sahabat yang mencintai Anda seperti kami mencintai Anda ya Rasulullah. Seandainya mereka yang tertinggal sekarang ini, ya, yang tertinggal sekarang ini di Madinah, tahu bahwasanya kita ini sedang berperang, pastilah mereka semuanya akan ke sini semua ya Rasulullah. Kan begitu. Maka kalau terjadi sebaliknya, Anda kembali ke Madinah tidak ada masalah ya Rasulullah. Nah, itu strategi saja ya, strategi perang. Dan itu boleh-boleh saja ya. Maka Nabi kemudian mengatakan itu ide yang bagus ya. Itu adalah ide yang wasna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan. Maka Rasulullah pun memuji ya, yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz tadi, wa da'alahu bi khairin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sa'ad bin Mu'adz dengan kebaikan ya. Kemudian masuklah Rasulullah dalam kemah tersebut bersama Abu Bakar As-Siddiq ya. Di kemah itu cuma ada dua di sini, yakni Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu sudah menunjukkan kemuliaan Abu Bakar. Idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana ya. Sebagaimana dulu Rasulullah ketika hijrah itu kan berdua sama Abu Bakar dalam gua. Sekarang dalam perang Badar Rasulullah juga ditemani sama Abu Bakar As-Siddiq di kemahnya yang dibikin oleh Sa'ad bin Mu'adz tadi itu. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ya. Tidak ada yang kemudian bukan hanya sekedar apa ya, bukan hanya sekedar Rasulullah itu kemudian cinta sama Abu Bakar dan karena anaknya, tidak juga. Namun karena memang Abu Bakar ini bukan kemudian sosok yang lemah lembut sehingga kemudian penakut dalam perang, enggak. Justru karena keberaniannya dalam peperangan itulah Rasulullah kemudian memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian tinggal bersama Rasulullah dalam kemah tersebut. Bukan masalah ini mertuanya, bukan. Tapi memang Abu Bakar ini terkenal juga sahabat yang berani dalam menghadapi peperangan. Bukan orang yang penakut, bukan. Yang mungkin yang sering kita dengar ya Umar, kan begitu ya, yang sering kita dengar soal pemberani kan begitu. Padahal Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya juga paling berani di antara para sahabat. Ya. Bayangkan ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab itu, ya kan? Perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab itu.
Semua hampir para sahabat termasuk Umar bin Khattab pun tidak setuju kalau kemudian Abu Bakar mengirim pasukan untuk menyerang Musailamah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab. Tidak ada yang setuju. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, demi Allah seandainya kemudian anjing-anjing itu datang ke sini kemudian menggigit wanita-wanita kita, itu lebih baik daripada saya kemudian tidak mengirim pasukan ini untuk kemudian membunuh Musailamah Al-Kadzdzab dan bala tentaranya. Bayangkan sampai sebegitunya. Sebagian para sahabat termasuk Umar bin Khattab saja tidak setuju dengan ketegasan Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi Musailamah Al-Kadzdzab itu. Jadi kadang-kadang orang melihat Abu Bakar itu seolah-olah lembut, lemah lembut, lembek, gitu. Enggak, pemberani beliau ini, keras, tegas pembelian ini. Terkadang bersikap tegas melebihi para sahabat yang dikenal tegas selama itu, ya kan? Melebihi ketegasan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu sebetulnya yang dipilih oleh Rasulullah, ya. Nah, kemudian setelah kemudian dibuat kemah, Sa'ad bin Mu'adz dan beberapa orang Ansor mengelilingi kemah Rasulullah SAW dengan pedang terhunus, ya, demi menjaga Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun kemudian mengatur pasukan, ya. Rasulullah pun kemudian mengatur pasukan menjadi bersaf, ya. Summa safa Rasulullah SAW ashabahu. Kemudian Rasulullah membuat para sahabat itu bersaf-saf, ya. Wa dzalika lailatul Jum'ah, pada waktu itu ketika itu malam Jumat. Malam Jumat, ya. Sabi asra min Ramadan. Ketika itu pada tanggal 17 Ramadan, ya. Rasulullah ketika menyiapkan pasukan ini dibikin sop gitu, ya. Rasulullah kemudian berjalan, ya. Wa ja'ala yamshi fi mawdil ma'rakah wa ja'ala yusiru bi yadihi fil ardi ma'rakah wa yaqulu hadza masra'u fulanin ghadan wa hadza masra'u fulanin ghadan insyaallah wa yad'u yadahu 'alal ardi hahuna. Ya. Maka kemudian Nabi SAW setelah mengatur pasukan itu, Nabi kemudian berjalan, kemudian meletakkan tangannya di tanah, Diletakkan tangannya di tanah sambil kemudian Nabi bilang apa? Hadza masra'u fulan ghadan. Di sini ini besok kuburannya fulan. Ya. Kemudian berjalan lagi, di sini kuburannya fulan. Berjalan lagi, di sini kuburannya fulan. Nabi memegang tanah itu dengan tangan beliau. Ini kuburannya fulan besok. Ini Abu Jahal di sini. Ini Utbah bin Rabi'ah di sini. Ini Syaibah bin Rabi'ah di sini. Ini Umayyah bin Khalaf di sini. Sini semua pokoknya. Ya. Itu dipegang sama tanah itu dipegang sama Nabi. Ini tempatnya Abu Jahal besok, ya. Ini Utbah bin Rabi'ah besok. Ini Syaibah bin Rabi'ah besok. Ini Umayyah bin Khalaf besok di sini. Masya Allah, ya. Dipegang sama Nabi itu tempatnya itu. Hahuna, sini. Qala Anas bin Malik, fa wallahi ma ana tarajulun minhum an mawdi'i kaffaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Anas mengatakan apa? Tidak ada yang miring sedikit pun. Ya, tidak ada yang miring sedikit pun dari tempat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya besok itu kuburannya fulan insyaallah. Ya. Jadi tidak ada yang miring. Kejauhan enggak, miring aja enggak, apalagi sampai tempatnya kejauhan itu enggak. Ini miring aja enggak, ya. Persis tempatnya itu. Pokoknya ini yang ditunjuk tanahnya sama Nabi, ya ini kuburan ini, pas di sini kuburannya. Abu Jahal di sini, pokoknya di sini, semua ditunjukkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Habis itu Nabi kemudian nyuruh sopnya lurus, ma'i kata Nabi Sallam, ya. Nabi berjalan di depan sop ini sambil kemudian Nabi Sallam bilang apa? Ma'i, katanya begitu.
ke arah saya. Maksudnya luruskan begitu ya. Kemudian nyiapkan pasukan, sudah siap semuanya pasukan ini, turun kemudian rasa kantuk di antara para sahabat. Ya. Tadi sudah ngantuk, sekarang ngantuk lagi. Ya. Tapi ini ngantuk yang kedua, ini pasukan sudah ada di depan, semua sudah pada siap mau perang. Sudah siap, ini sudah sop semua ini sudah sop. Di depan sudah musuh sudah kelihatan meskipun masih agak jauh. Ngantuk semuanya ternyata ya. Sop sudah siap, malah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan rasa kantuk. Wa ashabal muslimina tilkan lailah al-mu'as amanatan minallah ya. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala kasih rasa kantuk sebagai rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Fanamu jami'an, maka semuanya tertidur. Maka lailatan hadiatan ghamarat qulubus sahabati radhiyallahu ta'ala bisifqa. Kenapa? Pada waktu itu dada-dada para sahabat ini jelas terasa berat. Berat ini, depan sudah musuh sudah banyak sekali, ya. Berat. Maka perlu ditenangkan. Bagaimana cara menenangkan? Tidurkan, ya kan? Ya, biasa kan begitu, supaya tidak ribut kasih obat tidur, ya kan? Supaya bisa dia tidur, ya kan? Ya. Enak, ya kan? Nggak bikin ribut, ya kan? Pokoknya nggak bisa berhenti, nggak bisa kasih obat tidur supaya bisa tidur. Besok sudah seger kan begitu ya. Ini juga begitu. Dada ini ya khawatir luar biasa ya. Sudah kasih tidur sama Allah Subhanahu wa taala supaya besok seger lihat musuh seger ya kan. Lihat musuh seger ya. Turun rasa kantuk tersebut ya. Turun rasa kantuk tersebut. Jawasikum na'asa amanatamikum. Kemudian Ali radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, maka nafina farisun yawma badrin ghairul al-middat wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'imun. Tidak ada yang kemudian berjaga dengan membawa kuda di antara kami selain yang namanya Mikdad. Dan kami melihat wa laqad ra'aytuna, dan saya melihat wa ma fina illa na'imun. Ya. Tidak ada di antara kita semuanya tidur semuanya. Jadi mungkin bahasanya begini, bahasanya Ali ini tertidur tapi juga terkadang bangun niat tidur. Habis itu ngantuk tertidur ya kan. Habis itu terbangun tidur semua para sahabat. Bahasanya begitu ya. Semua sahabat tidur semua. Qala anna Abu Talha al-Ansari qala wasiyana al-mu'asu wa nahnu fi masofina yauma badr. Kami ini tertimpa rasa kantuk sedangkan kami ini dalam shock. Qala Abu Talha kuntu fi man ghasiyahul mu'asu yauma idin, termasuk Abu Talha. Abu Talha ini terkena rasa kantuk juga. Faja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhudhu. Sampai saking ngantuknya pedang saya jatuh. Pedangnya jatuh. Diambil. Ngantuk lagi. Jatuh lagi pedangnya, diambil lagi pedangnya ya. Berkali-kali sampai 3 kali lebih. Ngantuk pedangnya jatuh, diambil lagi. Ngantuk pedangnya jatuh, diambil lagi. Dipaksa-paksa oleh nggak bisa. Ya. Itu dalam perang itu begitu ya. Itu sebagai bentuk rasa aman ya. Nggak apa-apa itu. Rasa aman dari Allah dan namanya ngasih. Dipaksa-paksa nggak bisa itu. Ya. Nah, kalau ngaji ngantuk itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti jangan diinget-inget, ngantuk itu dari Allah sebagai rasa aman. Wah, kebalik ya. Kebalik ya. Kalau dalam sholat, dalam ngaji, dalam zikir, ngantuk datangnya dari setan. Tapi kalau dalam peperangan, ngantuk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah begitu ya. Nanti kalau kita jaga musuh, ngantuk dari Allah. Tapi kalau dalam ngaji, sholat, zikir, ngantuk dari setan itu namanya ya. Diingat-ingat jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Ya. Abu Talha pun sampai begitu. Kemudian salatul Rasul sallallahu alaihi wasallam bil lail. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad bata tilka al-lailah yusalli tahta syajarah
yatadarru ila subhanahu wa ta'ala wa yabki wa yuksiru fi sujudihi qawla ya hayyu ya qayyum. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tidur sama sekali. Justru kemudian beliau sholat di bawah pohon, yatadarru, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat terus sampai subuh. Ya, memperbanyak sujud, memperbanyak ruku dan memperbanyak membaca ya hayyu ya qayyum dalam sujud beliau, ya. Dalam sujud beliau kemudian memperbanyak membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya hayyu ya qayyum, ya. Ini memang dua nama Allah Subhanahu wa taala yang para ulama menyebutkan bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala kalau mau dicari yang paling agung ya hayyu ya qayyum ini, ya. Jadi kalau kita berdoa memperbanyak menyebutkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, begitu, ya. Itu sangat dianjurkan supaya doa kita makbul, ya, insyaallah. Meskipun pakai asmaul husna yang lain disunahkan juga, ya, dianjurkan juga, ya. Tapi kemudian para ulama menganggap bahwasanya inilah asmaul husna yang paling mulia, ya. Sebagaimana surah ayat kursi, ya kan? Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, ya kan? Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, ya. Ya, qayyum. Nah, makanya kemudian ya hayyu qayyum itu menjadi asmaul husna. Itu pendapat para ulama saja, ya. Meskipun nama-nama yang lain tetap mulia, ya, tetap mulia. Nabi kemudian sampai subuh, Nabi kemudian sholat terus. Ali bin Abi Thalib juga melihat, maka nafina farisun yawma badr wailul middat wa laqad ra'aytuna wa nafina ila na'in illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta sajaratin yusalli wa yakfi hatta asbaha, ya. Saya melihat semuanya tertidur semua tertidur, kata Ali bin Abi Thalib. Hanya Rasulullah yang kemudian sholat nangis doa, sholat nangis doa, sholat nangis doa sampai subuh. Masya Allah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking gentingnya ketika itu, ya, saking gentingnya peristiwa tersebut. Baik, saya lanjutkan. Selesai. Kemudian para sahabat pun terbangun pagi, ya, pagi hari musuh sudah kelihatan, ya kan? Musuh sudah kelihatan, pagi hari sudah kelihatan musuh. Diluruskan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo lurus, ya. Taswiyatus sufuf, ya. Rasulullah pun kemudian menyuruh lurus. Sementara orang-orang kafir Quraisy sudah di depan, ya. Maka Rasulullah pun meluruskan para sahabat pakai kidah. Kidah itu apa? Ujung anak panah tapi yang belum ada lincipnya itu. Ya, anak panah tapi belum ada yang besi yang lincipnya itu. Jadi ditusuk-tusukkan dulu, ya. Pakai kidah namanya, ya. Fi yadihi yusiru ila hadza taqaddam wa ila hadza ta'akhkhar. Dengan itu beliau kemudian nyuruh maju dikit, hanya begitu, ya. Mundur dikit, begitu, ya. Pakai kidah. Maju dikit, mundur dikit, dilurusin sama Nabi. Wa ila hadza ta'akhkhar famarra bisawadin bin Waziyah, sampai kemudian Nabi lewat di depan sahabat namanya Sawad bin Waziyah. Nabi lewat di depan sahabat namanya Sawad bin Waziyah. Wa huwa mustanqilu minasafi. Kebetulan safnya siapa namanya Sawad ini agak maju ke depan, ya. Agak maju, ya. Fata'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi batni bil qidah. Rasulullah kemudian mendorong perutnya dengan qidahnya tadi. Mundur. Jadi perutnya didorong sama Nabi. Mundur gitu. Perutnya didorong sama Nabi karena posisinya sudah kemajuan dia, ya. Yang lain sudah lurus, ini agak maju sama Nabi mundur gitu, ya. Langsung dia marah dia. Faqala Sawad, ya Rasulullah, auja'tani, engkau telah menyakiti saya, Rasulullah, ya. Faqad ba'atsakallahu bil haqq wal adli wa fa'aqidni, demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran dan keadilan, saya minta balasan. Gitu dia bilang, ya. Saya minta balasan. Maka Rasulullah langsung kemudian membuka perut beliau, ya. Rasulullah pun langsung membuka
perut beliau. Wa qala istaqit, ya sudah, itu balas saya. Balas saya. Apa? Ini perut saya, balas. Tadi kan mungkin perutnya besar kelihatan ya kan, sama Nabi suruh maju, suruh mundur begini. Dia bilang nggak terima, ya Rasulullah, engkau menyakiti saya minta balas. Rasulullah pun akhirnya buka pakai baju beliau perutnya, ya sudah ini, kan begitu ya. Ini perut. Maka begitu Rasulullah pun membuka perutnya, faqabbala batnahu. Maka orang ini kemudian mencium perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, ma hamalaka ala hadza ya Sawad? Apa yang mendorong kamu melakukan ini wahai Sawad? Qala ya Rasulullah, hadza ma tara. Fa'aradtu ayyakuna akhirul ahdi bika ayyamassa jildi jildak. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khair. Ya Rasulullah, hadir mataro, telah hadir, telah kelihatan sebagaimana yang kau lihat ya Rasulullah. Ya. Fa'aradtu ayyakuna akhirul ahdi bika, dan saya ingin hari terakhir saya bersama Anda, ya, ayyamassa jildi jildak. Saya pengen kulit saya ini bersentuhan dengan kulit Anda ya Rasulullah. Insyaallah ya. Jadi ini sudah musuh sudah di depan ya kan. Yang namanya sudah ketemu dengan musuh kemungkinan besok mati ya kan, dan peperangan mati ya kan. Maka sahabat ini bilang apa ya Rasulullah, saya ingin hari terakhir saya bersama Anda, kulit saya ini bertemu dengan kulit Anda. Makanya kemudian dari dia minta balas sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun mendoakan kebaikan bagi Sawad ya. Kemudian Rasulullah pun kemudian menyuruh para sahabat untuk kemudian dikasih arahan ya, dikasih arahan sama Rasulullah. La yaqaddamanna ahadun minkum ila shay'in hatta akuna ana udinuhu. Tidak boleh ada yang maju kecuali setelah aku izinkan. Kemudian kalau mereka sudah dekat, hujani dengan panah ya. Hujani dengan panah. Wastabiqu nablakum, tapi jangan dihabiskan panahnya semua. Maksudnya kalau kemudian mereka mendekat, ya, panah dengan cara panah yang apa namanya, yang efektif maksudnya ya. Maksudnya begitu sudah masuk yang betul-betul bisa dipanah dan panah itu akan mengenai mereka, panah mereka, kan begitu ya. Namun sisakan, jangan dihabisin. Begitu dekat, semakin dekat, baru kemudian pakai pedang. Maka Nabi SAW begitu ya. Jadi nanti kalau mereka sudah dekat, panah. Kalau sudah dekat lagi, pakai pedang. Maka kemudian terjadilah yang seperti itu ya. Maka kemudian siap-siap para sahabat sudah dikasih tahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melihat pasukan musuh ini. Nabi kemudian berdoa ya. Nabi kemudian berdoa ya. Nabi turun dari kemahnya, kemudian berdoa, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rusulak. Allahumma fanasraka alladhi wa'adtani. Allahumma ahinhum al-ghadat. Ya Allah, itu orang-orang Quraisy telah datang dengan kesombongannya, datang dengan keangkuhannya. Mereka menentangmu, mendustakan Rasulmu. Ya Allah, tolonglah panasarka ya Allah, turunkanlah pertolonganmu yang Engkau janjikan kepadaku. Allahumma ahinhum, ya Allah, hancurkan mereka besok pagi ya Rasulullah. Ya. Kemudian ini pasukannya Rasulullah sudah siap ini ya. Ini pasukannya Rasulullah sudah pada siap. Kita sekarang masuk ke pasukannya siapa namanya? Pasukannya Quraisy ya. Kita masuk ke pasukannya Quraisy sekarang ini. Pasukannya Quraisy ini sudah ngumpul semua ya. Sudah pada ngumpul, tenang. Dikirimlah satu utusan ya. Dikirimlah satu utusannya orang Quraisy ini untuk kemudian ngecek pasukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang diutus namanya Umair bin Wahab al-Jumahi. Dia kemudian disuruh untuk melihat pasukannya Nabi. Berangkatlah dia. Berangkat kemudian keliling, mengelilingi tempatnya Nabi, kemudian balik. Kemudian dia balik. Kemudian dia bilang, salah sumi'a rajulin
yaziduna qalilan aw yanqusun, ya. Dia cuma muter-muter aja, tapi sudah bisa ngitung 300 kira-kira, ya, kurang lebih. Hebat ini, ya. Muter-muter, kemudian langsung bilang 300 kurang lebih. Ya. Yazidun aw yanqusun, ya, kurang lebih lah 300 kurang lebih. Pulang dia, kemudian dia bilang apa? Walakin amhiluni hatta andura alil qaumi kamilun aw madadun fadaraba fil wadi hatta abada falam yara syai'an. Tapi tunggu dulu sebentar, ya, sebentar, saya tak keliling lagi. Mungkin ada pasukan yang kemudian ditaruh di tempat yang lain yang saya nggak kelihatan. Tunggu sebentar, saya keliling lagi, dipastikan tidak ada orang, ya. Faqala ma wajadtu syai'an. Dia bilang apa? Tidak ada apa-apa. Sudah, jumlahnya cuma 300 orang itu saja. Walakinni qad ra'aitu ya ma'syarul Quraisy. Tapi wahai orang-orang kafir Quraisy, maksudnya begitu dia. Ini mata-matanya tadi loh, ya. Mata-matanya Quraisy tadi itu. Jumlahnya cuma 300 orang, ya. Tempat lain tidak ada. Cuman wahai orang-orang Quraisy, nah, dia bilang begini. Cuman, ya, al-balaya tahmilul manaya, nawadihu yasriba tahmilu summan naqi'. Kata orang ini. Ama taronahum hursan la yatakallamun yatalammaduna talammudal afai wallahi ma ara ayyuktala rajulun minhum hatta yuktala rajulan minkum. Nah, dia malah bilangnya begini dia. Ya. Tapi orang-orang Quraisy, ya, al-balaya tahmilul manaya, ya. Onta-onta mereka ini akan membawa kematian bagi kalian, ya. Akan membawa kematian bagi kalian. Nawadihu yasriba tahmilu summan naqi. Dan onta-onta yang dari Yasrib, dari Madinah ini, ya, itu membawa racun yang mematikan, kata dia, ya. Membawa racun yang mematikan, ya. Mereka sudah mencium mangsa sebagaimana ular berbisa itu akan menerkam mangsanya. Paham maksudnya? Ya, ama taronahum hursan la yatakallamun. Semuanya siap, enggak ada yang ngomong. Semuanya pada posisi siap, enggak ada yang berbicara. Enggak ada yang cengengesan, enggak ada yang guyon, semuanya sudah siap. Seolah-olah ular berbisa yang sudah mau memakan mangsanya dengan racunnya. Paham ya? Kan ular itu kan diem, ya kan? Diem memangsa. Kalau mau memangsa ininya kan diem, nggak ribut dia, ya, tenang dia, nggak ribut. Jadi dia tidak begitu nih. Itu mereka ini, ya, itu seperti ular yang berbisa yang mematikan, yang sudah siap memangsa mangsanya, kan begitu. Talammudal afai, ya, mereka nggak berbicara, diem, seperti diemnya seekor ular berbisa tadi itu. Ya, wallahi demi Allah, ma ara ayyuktala rajulun minhum hatta yuktala rajulun minkum. Demi Allah saya melihat tidaklah satu orang terbunuh di antara mereka, pasti satu orang mati di antara kalian. Wah, ini mata-mata menakut-nakuti. Ini aneh nih mata-matanya ini, ya. Mestinya kan mata-matanya ini kan ngasih kabar yang menggembirakan kan begitu, ya. Ini enggak, malah nakut-nakuti dia. Mereka ini ibarat seperti ular yang siap memangsa musuhnya. Mereka ini enggak akan mati kalau enggak mati juga di antara kalian satu, ya kan? Pokoknya kalau mereka perang, kalau mereka enggak mati satu, enggak mundur dia. Wah, ditakut-takuti begitu malah sama ini mata-matanya ini. Fa idza asahu minkum adadahum fama khairul aisi ba'da dzalika faru ra'yakum, ya. Dan kalau nanti ketika mati kita jumlah kita mati sama dengan jumlah mereka yang mati, buat apa lagi kita hidup? Pikirkanlah pendapat kalian, ya. Tolong pikir-pikir lagi, ya, gitu, ya.
Padahal mata-mata ya kan mestinya kan menguatkan pasukan, tapi dia malah melemahkan pasukan ya. Baik. Kemudian ada lagi sahabat, ada orang Quraisy bilang begini, orang Quraisynya ini dengan memakai onta merah, dia berjalan di tengah kaumnya, sama namanya ini Utbah bin Rabi'ah. Tadi sudah saya bilang Utbah bin Rabi'ah. Ini Utbah bin Rabi'ah ini orang yang paling senior sebetulnya daripada Abu Jahal sebenarnya. Paling senior. Cuma yang terkenal kan Abu Jahal ya. Dan orang ini orang pintar sebetulnya, orang cerdas. Dia kemudian menyuruh orang-orang Quraisy ini untuk balik saja. Ngapain? Kan begitu. Ngapain? Nggak mungkin menang melawan pasukannya Muhammad ini dengan mata-mata tadi yang dibilang tadi. Toh kemudian tujuan kita ini cuman membalas dendam hanya karena satu orang yang dibunuh oleh Muhammad. Ngapain? Kan begitu. Toh kemudian tinggal bayar saja, tinggal kemudian bayar diatnya ya, tinggal minta Nabi Muhammad kemudian bayar diat, selesai kan begitu ya. Enggak usah perang-perang lah ya. Kalau hanya untuk kemudian membela satu orang gitu ya. Namanya Utbah bin Rabi'ah ya. Utbah bin Rabi'ah ini bilang ke orang-orang kafir Quraisy supaya kemudian pulang ya kan. Faqala Utbah bin Rabi'ah kemudian iyakun fil qaum ahadun ya'muru bi khair fa asa ayakuna sahibal jamal aman fa ja'a Hamzah huwa Utbah bin Rabi'ah wa huwa yanha 'anil qital. Jadi pas pasukan muslimin sudah siap, Hamzah ini ada di depan, paling depan yang paling dekat dengan musuh Hamzah ini. Maka kemudian dilihat dari jauh, Nabi melihat Utbah bin Rabi'ah dengan ontanya ini jalan keliling di depan pasukannya kafir Quraisy. Nabi lihat dari jauh, tapi Nabi nggak tahu ngomong apa itu. Maka kemudian Nabi menyuruh Ali, wahai Ali, panggil Hamzah. Nah, dipanggillah Hamzah karena Hamzah yang paling dekat dengan musuh. Maka kemudian Hamzah dipanggil, kemudian ditanya sama Nabi, wahai Hamzah, itu siapa? Hamzah kemudian bilang namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Apa yang dia bilang? Utbah bin Rabi'ah menyuruh pasukannya supaya pulang saja, balik lagi, nggak usah berperang lagi, nggak usah lanjut, percuma. Itu kata Hamzah ya. Pas ketika kemudian Utbah ini keliling menyuruh pasukannya balik, Abu Jahal dengar ya. Apa yang dibilang oleh Abu Jahal? Ya. Abu Jahal kemudian bilang apa? Intafakha wallahi sahruhu hina ra'a Muhammadan wa ashabahu kalla wallahi la nanji'u hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad. Enggak boleh ada yang pulang. Pokoknya kita terus sampai Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah kemudian tentukan di antara kita siapa yang menang dan siapa yang kalah, kata Abu Jahal. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini sebenarnya pengen pulang. Sama Abu Jahal diejek. Ya. Sama Abu Jahal diejek. Karena diejek, akhirnya pun dia marah. Ya sudah, besok kita tunjukkan siapa yang lebih berani, saya atau kamu. Kata Utbah bin Rabi'ah ini. Ya. Paham maksudnya ya? Sama Abu Jahal diejek karena nyuruh orang pulang, karena tersinggung, akhirnya dia bilang apa? Ya sudah kalau begitu, besok kita tunjukkan siapa yang paling berani, saya atau kamu. Nah, barulah kemudian besoknya perang, ya kan? Besoknya perang, gak jadi pulang dia karena diejek sama Abu Jahal. Dan memang nanti dia yang maju duluan,
Ya. Ya, dia yang maju duluan. Maka kemudian mulailah peperangan, ya. Mulailah peperangan. Dan sebagaimana kebiasaan mereka untuk memulai perangan sebelum terjadi peperangan adalah adu tanding terlebih dahulu, ya. Adu tanding terlebih dahulu. Nah, siapa yang keluar di antara mereka? Di antara mereka yang keluar adalah Utbah bin Abi Rabi'ah tadi itu, ya. Utbah bin Abi Rabi'ah. Jadi yang keluar adalah Utbah bin Abi Rabi'ah. Itu yang pertama kali keluar. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah. Saudaranya. Kemudian Walid bin Rabi'ah. Anaknya. Jadi anaknya sama saudaranya, tiga ini maju duluan, ya. Tiga ini maju duluan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kisah tentang adu tandingnya tadi, ya. Belum peperangan, ya, belum perang, tapi masih adu tanding, ya. 1 lawan 1, 3 lawan 3, 1 lawan 1, 1 lawan 1, begitu ya tandingnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Ingat-ingat, ya. Ya, adu tanding. Bulan depan adu tanding, ya. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim.